Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes. Perkenalkan, nama saya Manda Hendarsa. Saya bertugas di Biro Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Jabatan saya sebagai Japung Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Muda. Sekarang saya bertugas sebagai Ketua Tim Strategi di bawah bagian pengelolaan pengadaan barang jasa. Saya Wana Hendarsa akan membuat video tentang perencanaan di mana outputnya adalah ROP. Saya akan menghadap ke pimpinan Bu Vidya selaku pengampu outcome, saya sendiri sebagai pengampu output di tim strategis. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Wanda. Oke, Bu Pin. Sama dulu dong. Oke. Tangan ya? Enggak, jangan dong. Bu Pin, saya mau ngelaporin perencanaan pengadaan barang jasa yang nanti akan dibuat paparan untuk kegiatan PLDPA yang outputnya adalah RUP. Jadi saya sudah buat sih Oke, saya cerita ini aja dulu, Bu. Nanti saya mau buat kayak buat paparan, tapi karena adanya Perpres baru 46, jadi sedikit berubah dari paparan yang sudah ada kemarin-kemarin. Nah, dari rencana nanti materi itu, saya nomor 1 adalah regulasi. Jadi ada dokumen perencanaan, mungkin covernya, selanjutnya ngebahas tentang regulasi, terutama regulasi Perpres 46. Karena ada beberapa yang berubah. Selanjutnya masih sebagian karena perencanaan, sebagian masih pakai Perlem 11 2021. Oke. Slide kedua saya yang mau bercerita tentang waktu perencanaan. Nah, kebetulan waktu perencanaan itu di Perpres 12 maupun Perpres 46 itu nggak berubah, yaitu pasal 18. Ini pasal 18 ini tidak berubah di Perpres 12 maupun di Perpres 16. Tetap berarti ya? Tetap ya. Nah, ini yang nomor 3, Bu. Jadi bahwa perencanaan pengadaan itu yang bersumber dananya di APBD dilakukan bersama dengan proses penyusunan RKA setelah KUA PPAS. Jadi nanti kalau KUA PPAS sudah dimulai, kita sudah mulai merencanakan pengadaan barang jasa berbarengan dengan RK, penyusunan RK. Berarti RK-nya belum ada ya. Nah, selanjutnya slide keduanya mungkin setelah waktu saya pelaku pengadaan. Pelaku pengadaan adalah PAKPA dan PPK. Nah, saya akan merancang dari mulai pelaku pengadaan PAKPA misalnya. PAKPA itu kan fungsinya menetapkan dokumen perencanaan, mengumumkan dan menetapkan di RUP serta membuat konsolidasi. Setelah itu apa sih yang ditetapkan, apa sih yang diumumkan? Nah, nanti saya akan bikin lagi paparan. Jadi yang disiapkan, yang ditetapkan sama PA itu adalah spektek atau KAK dan RAB. Nah, terus nanti RUP setelah dijelaskan RUP, karena di RUP ada yang berubah, terutama tentang pembangunan berkelanjutan. Jadi nanti ada PAKPA, tugasnya adalah menetapkan dokumen perencanaan, mengumumkan mengumumkan RUP yang menjadi outputnya dari dokumen perencanaan dan membuat konsolidasi pengadaan. Oh, berarti konsolidasi udah masuk ya nanti di konsolidasi udah masuk. Oke. Yang kedua, pelaku pengadaan adalah PPK. Sama PPK juga kita dibuat tugas dan wewenangnya yaitu menyusun dokumen perencanaan. Nah, di PPK ini saya mau nambah terkait pasal 65 tentang penyusunan. Pasal 65 itu peran usaha. Ini ada yang baru, Bu, di Perpres 48. Perpres 46. Perpres 46 pasal 65. Nah, ini pasal 65, sebelumnya disisipkan pasal 64, ini pasal 65, bahwa untuk ini nih, untuk ayat 1. Oke. KLPD, institusi lainnya wajib menggunakan
produk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi daerah hasil produk. Ini di PRP sebelumnya sudah ada. Terus ayat 2, kementerian lembaga dan institusi sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang jasa, ya 40% minimal untuk produk usaha mikro dan usaha kecil. Kalimat ini ada di Perpres sebelumnya. Hanya yang kita fokus lagi 40% karena ada di pasal 82 tentang sanksi. Oh ya. 82 tentang sanksi. Nah, ini terutama di 81A disisipkan, nah ini 82 tentang sanksi. Yang di pasal 1A. Sanksi dulu nggak ada ini. Sanksinya hanya umum lah, pasal 1. Itu ada dulu pasal 1. Nah, disisipkan pasal 1A. Sanksi administratif dikenakan kepada PA, KPA, PPK, PP, Pokja pemilihan pada satuan kerja unit kerja yang bersangkutan yang tidak memenuhi target presentasi anggaran untuk penggunaan, ya yang tadi nyambung ke 65 ya. Jadi PA, KPA atau perangkat daerah yang tidak memenuhi target presentasi yang 40%, itu kena sanksi. Sanksi administrasinya apa saja ada di pasal 2A. Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada 1A berupa pengurangan terhadap nilai tunjangan kinerja atau terhadap tambahan. Nah ini, mantap ini harus sanksinya ya. Ya, kalau kemarin sudah ada, sekarang ada sanksinya. Nah ini yang harus kita sampaikan ke perangkat daerah. Iya, iya. Ini juga kayaknya harus dikomunikasikan mungkin ya ke biro organisasi atau mungkin biro mungkin ya. Ya terhadap pemberian sanksi. Pengurangan terhadap nilai tunjangan seperti apa? Oke, sip. Terus saya juga ini nggak berubah Bu di terkait pengumuman RUP itu di 12 sama 46 nggak berubah, yaitu pasal 22. Ya, udah itu. Itu udah pasal 22. Nah, ini ya. Nah, jadi pengumuman RUP. Pengumuman RUP adalah output dari perencanaan ya Bu ya. Perencanaan. Jadi kapan pengumuman RUP? Kalau lihat di pasal 2. Ayat 1 ini untuk kementerian lembaga. Ayat 2-nya pengumuman RUP perangkat daerah dilakukan setelah rancangan Raperda APBD disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPR. Jadi raperdanya sudah ada, belum jadi perda, baru raperda sudah ada, baru bisa diumumkan RUP di sistem sirup. Itu selanjutnya yang ada tambahan nanti itu adalah mengenai pembangunan berkelanjutan Bu. Pembangunan berkelanjutan itu berubah di pasal 46, yaitu pasal 68 adalah ini Bu, berubah itu nama aspeknya. Dulu ada 3, aspek lingkungan, sosial, dan aspek ekonomi. Sekarang atau aspek institusional, nama satu aspek. Satu itu yang berubah itu. Kedua, yang dulunya pemberdayaan usaha mikro kecil dulu masuk ke aspek sosial, sekarang masuk ke aspek ekonomi, gitu Bu. Jadi, mungkin kita harus pelajari tentang ini nih, yang aspek institusional. Itu good governance berarti yang ikut yang kayak Permen RB gitu atau apa ya? Kalau ya ini seperti ini mungkin harus kita bahas nih Bu, karena saya belum tahu di sistem sirupnya sudah ada belum slot ini nih. Kayaknya belum ada ya. Tapi kita harus inilah harus harus mulai mempelajari ini nih. Kayaknya etika bisnis, persaingan usaha yang sehat mungkin kan kedepannya digitalisasi pengadaan itu ya, lewat sebenarnya secara forecast harusnya sudah masuk aspek. Harus masuk etika bisnis sama persaingan usaha yang sehat tadi. Oke, siap. Berarti ini oke ya. Yang satu bahan untuk di perencanaan dan RUP. Nah, yang tambahan yang masih suka terjadi di UPK adalah ini Bu, pasal 52 terkait pasal 2-nya Bu. PPK dilarang mengadakan ikat kontrak atau mendatangani kontrak dan penyedia dalam hal belum tersedia anggaran belanja. Nah, ini masih ini
pasal ini ada di Perpres dari 16. sebelum-sebelumnya ya. Ada. Cuma nambah pasal 3 ini. Khawatirnya prakteknya kurang maksimal Ya. gitu ya. Dan pasal 2 masih ada, masih terjadi ini. Iya, Oke. masih terjadi ya yang Mungkin konsultasi. gitu Bu, saya Siap. maparin tentang dokumen Oke. paparan ya, Ya. atau yang mau dibahas nanti di program kita Yang pendampingan kick off ya. pra DPA sama pendampingan perencanaan. Pendampingan perencanaan. Dari mulai Ya, siap. yang 40% dari mulai PPK ini. Ya. Sip. Mungkin Oke. seperti itu. Bu Oke. Vidya, hatur nuhun. Sami-sami hatur nuhun diantos hasilnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Endarsa. Kali ini saya akan membuat video tentang laporan terkait analisis pasar dan analisis paket pimpinan saya, Bu Vidya selaku pengampu outcome, saya sendiri sebagai pengampu output. Come on. Pagi Bu Vidya. Pagi-pagi melulu. Oke. Bu Pid, saya mau Hai. lapor tentang analisis pasar dan analisis belanja ya. Ya. Nah, saya membuat spreadsheet Bu. Ini ada terkait saya ngambilnya dari SPSE pada menu cari paket. Oke, nah ini kebetulan yang saya tampilkan adalah tentang jasa konsultasi. Saya kecilin dulu. Ya, konsultasi di mana konsultasi konstruksi. Oke, data yang saya input adalah nama paket, ada kode NUP, kode tender, pangkat daerah, ada nilai pagu, ada nilai HPS, ada nilai HPS, adendum, ini segmentasi, ini mah jenis pengadaan badan usaha penyedia, ada kalkulasi 2 file, ini ada metode, bisa dilihat nanti di SPSE, ini ada jenis kontak, produk penugasan, ini ada KBLI, sama ada di kualifikasi, ini ada SBU, ini ada pengumuman. Oke, waktu yang saya ambil adalah waktu pengumuman. Kedua adalah tahapan waktu yang teman-teman Pokja lakukan, yaitu di kualifikasi. Dimulai evaluasi dokumen kualifikasi sampai akhir sanggah. Nah, ini waktu yang saya buat terkait lamanya teman-teman Pokja melakukan evaluasi kualifikasi. Oke. Saya ada 2, mungkin ada perubahan. Selanjutnya saya buat tahapan di dokumen penawaran, yaitu dimulai dari ini adalah waktu yang dilaksanakan oleh Pokja terkait evaluasi dokumen penawaran, dimulai dari pembukaan evaluasi file 1 sampai dengan akhir pranego. Tapi secara total saya juga punya data, yaitu dari mulai pengumuman sampai dengan akhir pranego. Oke. Dari data ini nanti ada pemenang yang mungkin balik ke sini. Nah, ini ada peserta yang mendaftar. Ini ada di sistem. Datanya ada 42. Mungkin nanti saya mau buat Mendaftar kualifikasi itu ya? Daftar kualifikasi. Okay. Baru daftar, bukan Baru masuk daftar. kualifikasi. Bukan masuk Mungkin nanti akan didata secara umum untuk paket konsultan konstruksi, minimalnya berapa sih? Dan maksimal berapa peserta yang mendaftar. Di sebelahnya ada peserta yang memasukkan data kualifikasi. Ini ada 30 untuk paket ini. Selanjutnya juga saya punya data peserta mana saja yang memasukkan dokumen kualifikasi dan alasan gugurnya. Contoh, saya buka hide-nya nih. Dari 30 peserta itu, ada PT Serene, ada Kriasa, ada Abata kebetulan gugur di kualifikasi. Nah, ini data-datanya. Selanjutnya, dari data kualifikasi ini, saya juga dapat data yang lulus shortlist sesuai data. Ada 7 peserta yang shortlist dari yang berapa tadi. Kemudian tapi dari 7 hanya 5 yang masukin dokumen penawaran. Jadi dua perusahaan yang masuk shortlist, hanya 5 yang masukin dokumen penawaran. Nah, dari data ini
ada 1 dari 5 peserta yang memberikan dokumen penawaran, ada 1 yang gugur. Di apa? Belum masuk ambang batas. Nggak, gugur di kualifikasi. Gugur di penawaran. Penawaran kan? Nah, kalau ini berarti dia udah gugur di kualifikasi. Tapi yang ini PT Nusa Karya dia masuk shortlist, dia memasukkan dokumen penawaran, tapi dia tidak lulus. Dievaluasi penawaran. Dan selanjutnya saya juga dapat data ini kayak Serene, ada penawarannya, ada persentase, ada nilai teknis, ada nilai harga total. Nah, yang jadi pemenang di paket ini, saya juga punya data. Yang pemenang adalah CP Maya Persada dengan penawaran 676 juta, sekitar 80,6 market ya, 80 konsultan. Cuman nilai teknis, nilai harganya nggak ada? Ada. Cuman nggak dicantumin. Tapi dia jadi pemenang. Pemenang keduanya ada, calon itu adalah, nah ini, Ganesha sebagai calon pemenang cadangan 2, Maya Persada pemenang, dan cadangan ke-1 ada Arenco. Itu Bu. Kalau yang di print terus, nah ini Bu. Nah ini dapat nama paket semua, ada pemenang, ada Maya Persada, ada dia penawaran 76,398 sama, berarti di client nego dengan nilai yang sama. Tapi ada beberapa paket yang nilai di client negonya nilainya berubah. Oke, dari data-data ini saya bisa dapat peserta yang mendaftar, peserta yang memasukkan dokumen kualifikasi, peserta yang lulus kualifikasi, peserta yang masuk shortlist, peserta yang memasukkan dokumen penawaran, peserta pemenangnya, sekaligus jumlah segmentasi paket-paket menengah kecil, nilai penawaran rata-rata berapa, sama waktu. Mungkin ke depan saya akan menambah lagi segmen ya, karena PW sama pengawasan gitu mungkin berbeda ya. Jadi mungkin bisa dipisah-pisah. PW itu secara ini jumlah pesertanya berapa banyak kan beda-beda ya. Mungkin sementara ini Bu untuk analisis pasar sama analisis paket gitu ya. Ya, ini kan kedepannya yang di Perpres 46 itu konsultan kemungkinan kan akan dilaksanakan e-purchase Nah, itu. mungkin data dari sini bisa nih. Nah, khawatirnya kita dimintai data oleh LKPP untuk ngisi database mereka terkait perusahaan-perusahaan yang biasa mendaftar di Jawa Barat. Berarti Pak Wanda ada ya? Punya data lah. Sama mungkin ada data tentang AMDAL. AMDAL kan di kita ada 3 ya. Yang beberapa, ada 1 paket yang mungkin sudah gagal 2 kali. Nah itu mungkin harus dianalisa terpisah lah tentang AMDAL. Karena jarang-jarang kita ada pilihan AMDAL. Ya mungkin ini Bu sementara. Kedepannya ya minta masukannya apa saja data dulu. Begitu ya Bu. Atur nuhun Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Hendarsa. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan dokumen pemilihan, menjelaskan tentang pemberian penjelasan pekerjaan, menjelaskan tentang evaluasi pemilihan, dan menjelaskan tentang penilaian kualifikasi. Untuk keempat tahapan ini dilakukan melalui online. Artinya pihak terkait yang saya komunikasikan online, berarti tidak langsung, sehingga saya menjelaskan 4 kegiatan tersebut secara langsung. Untuk dokumen pemilihan itu disusun oleh Pokja Pemilihan dan pejabat pengadaan setelah melakukan review terhadap dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK. Terdiri dari mereview spektek atau KK, mereview HPS, dan mereview rancangan kontrak. Spektek itu untuk pekerjaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, dan KK itu untuk pengadaan barang jasa konsultan. Rincian HPS
disusun berdasarkan keahlian dan ditetapkan oleh PPK. Total harga HPS itu tidak rahasia, tetapi rinciannya bersifat rahasia. Kemudian yang ketiga adalah rancangan kontrak yang terdiri dari draft surat perjanjian, SSUK, dan SSKK yang telah dilengkapi oleh PPK. Sebagai informasi kepada peserta dalam menyusun penawaran. Setelah mereview ketiga dokumen tersebut, selanjutnya Pokja dan PP menyusun dan membuat dokumen pemilihan. Tahapan berikutnya adalah pemberian penjelasan pekerjaan. Itu dilakukan sesuai regulasi, ada tahapannya di PLM 12. Itu adalah memberikan penjelasan terkait pekerjaan atau spek-tek yang sudah dibuat disusun di dalam dokumen pemilihan, di mana peserta untuk memberikan penjelasan kepada peserta terkait yang kurang paham dipahami oleh peserta. Peserta memberikan pertanyaan atau memastikan pada SPSE yang harus dijawab langsung oleh Pokja atau PP, sehingga terjadi komunikasi dua arah yang baik, sehingga pemahaman akan isi dokumen pemilihan pemahaman sama antara peserta atau pelaku usaha dengan Pokja pemilihan atau PP. Selanjutnya, tahapan berikutnya adalah evaluasi dokumen penawaran. Setelah tahapan penyusunan dokumen pemilihan, tahapan pemberian penjelasan, kemudian peserta diberikan waktu untuk menyusun dokumen penawaran. Setelah dokumen penawaran diupload sama peserta sampai batas waktu tertentu, setelah batas waktu tertentu tercapai, Pokja dan PP melakukan pembukaan terhadap dokumen penawaran. Di situ dilakukan evaluasi dokumen penawaran bukan khusus, tapi contoh untuk pekerjaan konstruksi itu ada evaluasi penawaran itu yang pertama evaluasi administrasi, berbarengan kalau metodenya pas kualifikasi itu evaluasi administrasi berbarengan dengan evaluasi kualifikasi. Selanjutnya ada evaluasi teknis, dan selanjutnya ada evaluasi harga. Untuk pekerjaan konstruksi itu terdiri dari satu file. Jadi evaluasinya dilakukan bertahap gitu ya. Dan peserta melakukan satu kali upload penawaran. Berbeda dengan konsultan itu ada dua kali evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi kualifikasi setelah didapatkan shortlist, kemudian ada evaluasi administrasi, evaluasi teknis. Yang lulus evaluasi administrasi dan evaluasi teknis dilanjutkan ke evaluasi harga. Untuk konsultan itu biasanya metode pemilihannya adalah prakualifikasi. Selanjutnya tahapan itu adalah tadi penilaian kualifikasi. Nah, terkait penilaian kualifikasi itu berbeda antara pasca dan pra. Kalau pasca kualifikasi, penilaian kualifikasinya berbarengan dengan evaluasi administrasi. Kalau dengan pra kualifikasi, evaluasi penilaian kualifikasi itu terlebih dahulu sudah mendapatkan pelaku usaha yang berkualifikasi, selanjutnya dilanjutkan ke evaluasi teknis dan harga. Mungkin seperti itu saya menjelaskan terkait tahapan dari 4 tahapan tadi, tentang penyusunan dokumen pemilihan, tentang pemberian penjelasan, tentang evaluasi penawaran, dan penilaian kualifikasi. Mungkin cukup sekian, saya Wanda Hendarsa melaporkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini, saya Wanda Hendarsa. Untuk kali ini saya akan bercerita tentang korupsi.
seperti sudah rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian tahu bahwa korupsi, kalimat korupsi sudah menjadi hal yang biasa, yang sering kita dengar di televisi maupun dari obrolan-obrolan orang-orang gitu ya. Cerita pertama adalah tentang VOC. VOC itu adalah kamar dagang dari pemerintahannya Belanda waktu menjajah Indonesia dulu. VOC itu adalah perusahaan yang sangat besar. Saking besarnya perusahaan tersebut sampai punya tentara sendiri. Nah, VOC setelah berjalan, akhirnya VOC itu dari perusahaan yang besar menjadi hancur. Itu semua disebabkan karena praktek korupsi di dalam organisasi VOC sendiri. Saya dan mungkin rekan-rekan semua tidak mau Indonesia hancur akibat kegiatan dari korupsi tersebut. Dan kita baru sadar setelah Indonesia hancur. Nah, untuk menghindari itu, marilah kita belajar dari kejadian VOC ini, bahwa kegiatan korupsi bisa mengakibatkan perusahaan yang dulunya besar menjadi hancur. Cerita kedua tentang korupsi adalah cerita di benua Amerika. Benua Amerika itu terdiri dari benua bagian utara dan benua bagian selatan. Di mana untuk benua Amerika bagian selatan itu sumber daya alamnya sangat banyak. Sangat banyak dari segi kualitas dan kualitasnya sangat bagus. Tetapi dalam pelaksanaan untuk menginikan sumber daya alam tersebut, negara-negara di Amerika bagian selatan itu mengelolanya dengan sedikit ada korupsi dibandingkan dengan negara-negara di bagian Amerika bagian utara. Apa yang terjadi? Negara-negara di benua Amerika bagian selatan itu relatif tidak maju, relatif tidak berkembang dibandingkan dengan negara-negara Amerika bagian utara. Nah, dari akibatnya korupsi itu mengakibatkan dengan sumber daya alam yang banyak tidak serta menjadi negara-negara yang maju. Terbukti dengan negara-negara yang ada di Amerika bagian selatan. Dari dua cerita tersebut mungkin kita tahu bahwa dengan praktek korupsi akan mengakibatkan organisasi itu menjadi hancur, atau akan mengakibatkan karena pengelolaannya tidak sesuai, atau pengelolaan sumber daya alamnya dikelola dengan praktek-praktek korupsi sehingga akan menghambat kemajuan suatu negara, akan menghambat kemajuan suatu organisasi. Korupsi itu merupakan akibat dari salah satu sebab, diantaranya adalah integritas. Jadi kenapa di Indonesia korupsi masih banyak, masih menjadi hal yang tanda kutip seolah-olah itu biasa, karena sebabnya adalah integritas. Integritas di kita menjadi sesuatu hal yang langka, menjadi sesuatu hal yang mahal. Makanya kalau ada orang-orang yang berintegritas itu dianggap orang-orang yang aneh aja gitu ya. Tapi integritas itu kalau buruk menjadi penyebabnya terjadi korupsi. Saya mengajak ke teman-teman semua, marilah kita jadikan integritas itu suatu karakter, suatu kebiasaan. Kapan dimulainya? Mari kita dimulai hari ini. Siapa saja, marilah mulai dengan diri kita sendiri, dengan keluarga kecil kita, dengan keluarga besar kita, dan semoga menjadi dari kebiasaan atau karakter berintegritas ini menjadikan budaya integritas di negara kita. Kalau saya berharap gitu ya, ke depan setelah
integritas ini menjadi suatu budaya, sehingga praktek korupsi akan menjadi hilang dari negara Indonesia. Ke depan mungkin secara bercanda, koruptor itu nanti tidak akan masuk penjara, tapi akan masuk museum saking langkanya di Indonesia. Terima kasih, saya Wanda Hindarsa melaporkan.